Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk tutor di tempat. Oke, kita langsung mulai saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufail Fitratullah dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, untuk NIM nanti saya kebetulan saya lupa nih NIM-nya berapa ya. NIM saya berapa? Saya lupa. NIM saya NIM saya berapa ini? Oh, ini 056 324 926. Oke. Oke, kita lanjut aja langsung. Di sini tugas kita adalah membuat flowchart dengan video ya. Oke, di samping kita sudah generate pseudocode-nya di dalam Virtual Studio Code dengan format TXT biar aman, tidak terjadi rancu. Oke. Baris pertama kita sebut mulai dan baris kedua dan tiga itu input. Ada dua input, golongan dan jam lembur. Oke, kita mulai dengan terminator. Tidak perlu lama-lama karena waktunya terbatas 15 menit atau lebih ya. Semoga ini kurang dari 15 menit ya videonya. Oke, berikutnya kita jajari genjang. Untuk biar lebih bagus jajari genjangnya kita samakan saja sama Eclipse-nya ukurannya. Oke, berikutnya kita isi dulu mulai. Oke, berikutnya golongan. Kita masukkan dulu variabelnya, variabel golongan. Bentar, caps lock-nya harus mati dulu nih. Golongan, lupa nggak dimatikan tadi ya. Golongan, biar lebih jelas kita jelaskan itu input. Oke, kita duplikat, kita sejajarkan, kita ganti ini jam lembur. Oke, kita pakai camel case ya, jam lembur. Oke, berikutnya jika golongan A, jika golongan B, jika golongan C, jika tidak tampilkan golongan tidak valid. Berarti di sini ada 3 belah ketupat atau diamond. Berikutnya tampilan output yaitu jajar genjang. Oke, kita siapkan dulu ya. Satu, jangan lupa diperbesar biar lebih bagus dan biar lebih jelas tulisan di dalamnya. Kita masukkan golongan sama dengan A. Oke, kita duplikat sampai 3 kali. Oke, duplikat lagi. Oke, yang ini kita isi dengan B, yang ini kita isi dengan C, golongan C, golongan sama dengan C. Berikutnya kita duplikat, kita masukkan apa itu, string, tampilkan golongan tidak valid. Oke, tampilkan. Jangan lupa string itu identik dengan tanda petik 2 ya, baru di dalamnya kita kasih stringnya, tipe data string, yaitu golongan tidak valid. Oke, kita enter aja biar lebih bagus. Kita perpanjang juga ini ya. Oke, berikutnya ada di baris kolom 14 yaitu selesai. Dari sini kita duplikat, kita geser ke sana saja. Nah, oke, kita ganti selesai. Jangan lupa caps lock-nya ya. Selesai. Oke, caps lock matikan. Jangan lupa kita bikin dulu ininya, labelnya. Ada 2 label, kita gedein dulu biar lebih jelas, gampang editnya. Nah, caps lock tidak. Kita duplikat. Kita mempunyai 2 nilai, yaitu ya. Oke, kita pindahin dulu ke atas ya.
biar tidak terlalu mengganggu. Ini kita kasih panahnya. Oke, kita kecilkan biar gampang mengoperasikannya. Oke, berikutnya kita kasih, jika tidak kita duplikat dulu, baru kita geser, duplikat lagi, duplikat lagi. Nah, baru yang ya ini kita duplikat lagi, kita taruh sini. Kita duplikat lagi, taruh sebelah sini. Oke, ini jika variabel golongan diisi dengan B, golongan akan disama dengankan dulu, dibandingkan. Data golongan yang sudah ada sama dengan A tidak sama, karena B sama dengan A. Berarti lanjut ke belah ketupat berikutnya. Jika golongan B dan sama dengan B, maka turun, dilanjutkan ke bawah sini, yang mana menampilkan gaji pokok golongan B itu berapa? Gaji pokok 6.500.000. Oke, gaji pokok tanpa spasi, pokok sama dengan 6.500.000. 6.500.000. Oke, kita duplikat lagi buat yang sebelah sini, kita duplikat lagi buat yang sebelah sini. Oke, jangan lupa kita selesaikan dulu. Oke, biar lebih bagus jaraknya kita baguskan dulu ya, biar mudah dilihat, biar nggak jelek. Oke, jika golongan A sama dengan A, maka turunlah ke bawah sini, ke jajar genjang. Tampilkan gaji pokok 6.500.000. Kita rubah dulu ya, jadi 5 juta sesuai sudut yang di samping. 5 juta. Golongan C sama dengan C, maka sesuai dengan datanya, tampilkan gaji pokok 9.500.000. Oke, jika golongan di sini melebihi dari C atau golongan E sama dengan C, karena tidak sama, akhirnya tampilkan golongan tidak valid dan program selesai. Jika golongan A sama dengan A, jika sama, ya tampilkan gaji pokoknya nih 5 juta ya. Berikutnya kita hitung jam lemburnya, karena input kedua adalah jam lembur. Oke, ada berapa belah ketupatnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti kita butuh belah ketupat 5. Oke, dari sini aja kita duplikat.
Oke, jangan lupa ini buat connectionnya kita kecilkan, karena connection tuh untuk oke, kita hubungkan semuanya. Sini masuk ke jam lembur sama dengan 1. Jika tidak, maka ke bawah. Jika iya, nanti ke kanan, menampilkan persentase lemburnya. Oke, berarti kita butuh jajar genjang lagi ya untuk menampilkan datanya. Oke, kita butuh ini lagi. Duplicate, geser ke bawah. Kita butuh iya untuk ke kanan. Oke, kita duplikat lagi. Kita ganti dulu yang ini 2, berarti kita butuh 5 ya. Kita duplikat semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ganti dulu semuanya ini kita ganti dulu angka 3 itu berarti 3 jam ya. 4, 5. Terus habis itu jika tidak persen lembur 0. Oke, kita kasih jajar genjang di sini. Oke, bawah untuk mengetahui hasil outputnya ya. Persen lembur sama dengan 0. Kita kasih string. Persen lembur. Sama dengan 0. Oke, lemburnya udah bener. Tambahin ini, duplikat dulu semuanya. Kita pindahin, duplikat semuanya biar gampang nanti kita ngatur-ngaturnya. Duplicate. Oke. Kita hubungkan dulu.
Oke, berikutnya sama dengan ini ya, kita duplikat langsung aja biar lebih cepat. Kita duplikat, duplikat, duplikat. Oke, kita ganti nilainya. Jika jam lembur 1 jam sama dengan 1, ya, maka persen lemburnya ditampilkan 0,3. Oke, persen lemburnya. Kita langsung dari sini aja ya guys. Copy aja ini. Copy biar lebih cepat ya. Paste. Persen lembur sama dengan 0,30. Oke. Berikutnya 0,30 berarti 30% ya. Berikutnya kita pastein aja. Persen lemburnya 0,32. Jika jam lembur sama dengan 2, maka jam lembur 32%. Berikutnya 0,34. Jika jam lembur 3 jam sama dengan 3, maka persen lembur 0,34 sama dengan 34%. Oke, berikutnya nih 4 jam lembur sama dengan 4, maka persen lembur 0,36 sama dengan 36%. Berikutnya 5 jam lembur sama dengan 5, maka iya, persen lemburnya 0,38. Oke, sampai sini sudah. Berikutnya kita hitung prosesnya, ada 2 di baris 31 dan 32. Kita pakai persegi panjang. Oke, kita besarkan dulu aja biar lebih enak dilihatnya. Sebelum kita kasih persegi panjang, karena biar bagus, kita kasih penghubung ya, connection dari lingkaran. Kita duplicate, kita taruh sini biar enak dibacanya. Kita kasih anak panah ke sini biar terlihat rapi. Berikutnya oke, dan berikutnya oke, terus yang samping sini kita masukkan ke sini. Diagram prosesnya kita tuliskan gaji lembur sama dengan gaji lembur, L nya besar, camel case, sama dengan ini. Jangan lupa rumusnya, persen lembur dari persen lembur yang ini dikalikan gaji pokok yang ini ya. Oke, gaji pokok berarti persen lembur dikali, nah ini kalinya, ini kali gaji pokok G nya harusnya gede nih. Nah, oke, karena camel case ya. Berikutnya
Kita bikin lagi bawahnya, kita arahkan ke bawah karena sama-sama prosesnya. Total gaji, G nya gede, oke, sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke. Tampilkan hasil berarti kita butuh jajar genjangnya ada 3. Kita duplikat dulu, kita salin di bawah sini. Kita duplikat lagi, Oke, kita ganti isinya, tampilkan. Jangan lupa, karena ini formatnya string, kita kasih tanda petik ya, tanda petik 2 ya. Gaji pokok, spasi, karena ini string, formatnya penulisan seperti bahasa Indonesia pada umumnya. Habis itu kita kasih titik 2. Berikutnya kita lebarkan saja biar lebih jelas, lebih bagus penulisannya. Kita tampilkan variabel yang tersimpan, yaitu gaji pokoknya. Ingat, jangan sampai ada spasi kalau kita mau menampilkan data variabel yang sudah tersimpan tadi. Copy, oke. Samakan di sini, kemudian ini kita rubah yang di bagian sini, gaji lembur. Kemudian yang di dalam sini kita ganti gaji lembur. Dan yang bawah sini tampilkan total gaji, atau penghasilan ya, karena diminta penghasilan dari soalnya. Penghasilan. Dan di sini variabelnya dari total gaji. G-nya gede ya Allah. Ya. Kita samakan ya. Kita samakan juga biar terlihat lebih bagus dan mudah dibaca. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, setelah rumus ini selesai, maka tampilkan gaji pokok dari data variabel gaji pokok. Berikutnya, tampilkan gaji lembur berasal dari variabel gaji lembur ya, yang tadi sudah kita buat. Kemudian, nah ini dari soalnya disuruh menampilkan total penghasilan berdasarkan data variabel total gaji yang di kotak proses ini. Berikutnya, ini belum selesai ya, kita bikinkan yang ini belum selesai. Kita kasih tanda penghubung ya, connection. Mana ini connectionnya nih? Nah ini, duplicate ke bawah sini,
Jika persen lembur sama dengan 0, sebentar, ini kayaknya kurang deh ini deh. Udah benar. Jika lebih dari 5, lebih besar dari 5, 6, maka persen lembur sama dengan 0, benar. Maka keluarnya di sini, muncul persen lembur sama dengan 0. Oke. Ini kita tarik garis ke proses selesai. Ini ya. Kasih tanda ke sini, tanda penghubung biar mudah diaturnya. Oke. Berikutnya, ini kita tarik garis juga ke sini biar lebih bagus. Dan ini berikutnya, duplikat lagi biar lebih bagus. Kasih tanda proses ke sini. Selesai. Sini ke atas. Programnya sudah selesai. Oke. Jadi kalau dilihat hasilnya seperti ini ya. Oke. Ini flowchart perhitungan gaji yang saya bikin. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Yang terhormat tutor di tempat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.